Roid itu gak setabu yang orang-orang bilang ya, karena banyak orang bilang itu Roid tuh sama cewek gimana, man? Jadi kayak gimana? Sex life. Sex life gimana? Sex life. Tapi ini dipakai sama anak muda. Lu umur berapa sih sekarang? 20 sama 20. Bukannya 18 ya kemarin ya? Roid Rage pas naik mobil sih. Naik mobil guys. Jadi gampang emosi ya kalau. Halo guys, welcome to episode 2 on Roid Boy. I'm his experiment. Bahasa Inggris. Indo. Okay. Indo, ya. Jadi ini gue jadi eksperimen kedua. Yes. Eksperimen guinea pig 2 pakai Roid. Yeah. Jadi ya sebenarnya bukan eksperimen sih guys. Lebih ke dia mau sendiri ya. Cuman gue untuk biar bisa analisa lah. Eksploitasi. Gua nggak paksa dia make, tapi dia mau make. Tapi ya sekalian aja gitu, biar kita bisa sembari mengedukasi ya tentang ya itulah ya itu. Jadi kan episode terakhir itu bench lu berapa sih? Terakhir bench press PR gua 130 kilo. 30. Itu beberapa bulan yang lalu ya? Berapa bulan lalu sih? 3,5. 3,5 bulan lalu. Oke, siap. Berarti ini cycle keberapa lu? 2 cycle. Cycle kedua guys. Oke. Jadi udah berapa lama sih lu pakai Roid sampai sekarang? Kira-kira. Second cycle berapa lama? Iya. Awal mulai pakai awal September ya. Jadi udah sebulan lah, 4 minggu. Sebulan, 4 minggu ya. Pas cycle pertama 10 minggu ya? Cycle pertama 10-11 minggu. Oke, berarti total udah pakai 15 sampai 16 minggu ya total pakai Roid. Ya. Oke. Sekarang benchnya berapa? 140. Tambah 10 kilo guys. Oh, ya. Dalam kurang dari 1 bulan ya. Dan berat badan yang lebih ringan. Sebelumnya 130, 86 kilo, sekarang cuma 84. Oke. Berarti ya clear evidence-nya seberapa potent itu ya Roid lah ya. Itu bisa se-efek itu ke bench press dulu. Kalau squat deadlift nambah 20 kilo. Squat karena jarang latih sama aja. Oh, oke. Belum coba PR. Aja. Tapi kan lu dapat 140 ya kemarin ya? Oh iya, belum. Oke, tapi itu yang bukan yang paling penting guys. Yang paling penting itu mood. Mood lu kayak gimana? Dari perbedaan dari cycle pertama, kan cycle pertama sama cycle kedua lu beda komponen beda compound kan? Ya, beda compound. Yang cycle pertama compoundnya apa? Waktu itu Dianabol sama Sustanon, testosteron. Itu dosisnya lumayan tinggi untuk memakai pertama. Sustanon dosisnya 400 mg per minggu, sama Dianabol 40 sampai 50 mg per hari. Sekarang cuman 300 mg seminggu max. Tes Sustanon sama testosteron sama sih. Oh, jadi Sustanon doang. Moodnya gimana? Bedanya sama yang first cycle sama second cycle mood dalam segi mood? Sekarang lebih baik sih. Jauh. Nggak, kan cycle pertama gampang marah ya, Roid Rage, tau lah. Terus emosinya out of the place banget ya. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah. Pokoknya kayak cewek ya, karena estrogennya banyak ya. Sama testosteronnya juga banyak. Sekarang bisa dikontrol. Hampir nggak pernah marah. Terus emosi yang lain juga aman aja. Nggak ada bedanya sih sama biasa, cuman lebih happy biasa. Tapi dibanding sama lu off cycle dan on cycle yang kedua nih, itu lebih senang yang mana sih? Lu tuh dalam segi mood itu lebih senang yang mana? Lebih seneng on cycle. Soalnya karena on cycle guys. Ya lebih senang. Sekarang. Aduh. Berarti sebenarnya you panicking. Waduh. So profound. Berarti Roid itu
gak setabu yang orang-orang bilang ya, karena banyak orang bilang itu roid tuh gak sehat kan, kayak bahaya banget. Emang gak sehat sih kalau di abuse. Kalau di abuse gak sehat, tapi kalau misalnya lu kan low dose, dosis kecil. Dosis-dosis kecil itu berarti aman-aman aja ya? Kalau untuk dosis saya sekarang itu masih belum bisa dibilang TRT ya. Hampir belum bisa dibilang TRT. Itu masih cycle. Berarti masih tinggi dong ya? Masih Lumayan. nggak tinggi, nggak TRT juga. Oh. Tengah-tengahnya ya. Nggak bisa diterusin ya selama-lamanya, seumur hidup. Masih TRT itu apa TRT? testosterone replacement therapy. Jadi orang yang emang dalam konteks gimana ya, hormon mereka lagi kacau atau emang nggak berfungsi, mereka pakai TRT untuk gantiin natural testosterone mereka. Dosisnya biasanya ya sekitar 100 sampai 200 miligram seminggu. Berarti TRT buat orang-orang yang tua-tua itu ya? Tua Disebut atau orang tua ya? lagi mengalami emang kegangguan hormon gitu. Oh, oke oke. Oh ya, jerawat. Ada jerawat gak sih semenjak lu pakai roid ini? Sebelum cycle, setelah cycle nggak ada beda jerawat. Juga mukanya udah nggak berminyak, dadanya nggak berminyak, belakang juga jerawatnya sama aja. Sama aja. Soalnya guys. emang dosisnya rendah banget. Rendah. Dosis rendah ya juga hasil efeknya juga ya rendah ya. Badannya mungkin lebih gede sekarang, tapi itu karena natural trainingnya masih tetap dilakuin. Ini kayak apa namanya? Tapi masalah jerawat atau mungkin emosi ya, itu paling parah itu pas off cycle. In between cycle pertama sama kedua, itu kan hormonnya kacau banget. Natural testosteronnya hilang. Sintetik testosteronnya dari Sustanon hilang. Ada. Tapi kan lu pakai itu apa? Post PCT kan? Ya, PCT. Post cycle therapy pakai, tapi it's not perfect. Not perfect. Jadi kacau, tetap kacau ya? Tetap kacau. Nggak ada emosi sama sekali. Nggak ada estrogen, nggak ada testosteron. Jadi nggak ada motivasi, nggak mau hidup. Bukan depresi ya, tapi beda ya. Nggak mau hidup bener-bener bangun, lihat ibu, nggak ada rasa. Lihat teman, nggak ada rasa. Nggak ada cinta. Kayak cinta sayang sama temen gitu, nggak ada. Jadi kayak robot. Bahaya ya. Meskipun low dose, pas off cycle bener-bener bahaya guys. Bisa depresi gitu ya? Bukan depresi. Ya? Ada sering yang mereka karena udah off cycle, mereka kan badannya mengecil. Jadi ada kena mental. Aduh, mental, ya? Saya nggak berguna, saya kecil. Jadi itu bisa jadi kasus depresi karena itu. Tapi kalau saya nggak sampai sedih-sedih gitu ya. Cuman nggak ada motivasi, nggak nge-gym, badannya makin mengecil, nggak ada hormon, badannya juga lebih kecil, ya udah mampus. Berarti orang-orang yang off cycle itu tambah kecil badannya karena mereka nggak ada motivasi untuk ke-gym. Nggak ada motivasi, nggak ada hormon, kombinasi itu jadi badannya look like shit pokoknya. Tapi kalau misalnya mereka masih mau nge-gym gimana? Kalau mereka sebagus gak? Sebagus pas on cycle gak? Pas bagus on cycle debatable ya. Ada beberapa orang mereka off cycle badannya masih lumayan gede tapi pasti kecil. Ada yang kayak gua off cycle langsung mengecil jadi kayak sebelum pakai cycle. Jadi bener-bener before cycle, after cycle nggak ada bedanya. Jadi gara-gara emang nggak nge-gym kan ya? Ya nggak nge-gym sama emang nggak ada hormon. Iya. Tapi apa pengalaman yang paling parah saat lu pakai steroid? Pengalaman paling nggak biasa lah. Roid rage pas naik mobil sih. Naik mobil guys. Jadi gampang emosi ya kalau ada motor yang ngonong atau enggak mobil yang bego ya kalau nyetir. Iya. Gimana coba? Nggak bisa fokus. Jadi gimana ya? Bukan sering udah mau nabrak ya, tapi kayak ada feeling inside you, kayak violent feeling. Ada motor bego langsung mau tabrak gitu, bahaya ya. Tapi kalau selain itu, paling pas nge-gym suka teriak-teriak, marah-marah, apalagi sama dia ya. Gua kan sering nge-gym sama dia guys. Dia tiap kali selesai nge-bench press atau nggak apa gitu yang sampai failure dia teriak setengah mati guys kencengnya. Gue malu guys, gue nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa aman. Kan emang nggak kenal orang lain juga. Jadi nggak apa main kalau lu tetap teriak-teriak itu nggak apa-apa. Tapi ya paling gue merasa malu dikit lah. Woi. Ya selain side effect itu ya ada yang biasa
bolanya mengecil. Tapi sekarang cycle kedua secara testis ya. Testis saya itu nggak mengecil sama sekali. Normal. Ereksi normal. Malah nama lebih bagus ya. Tapi untuk kedepannya next cycle. Next cycle. Ini kan abis cycle kedua kan 10 minggu kan. Abis itu off cycle dong berarti. Enggak. Langsung cycle 3. Cycle 3, bukan cycle 3 ganti compound sih. Apa? Dosisnya lebih rendah. Mungkin karena ada influence dari orang, rekomendasi dia ya pakai sasananya dibuang. Sasananya dibuang pakai testosteron cypionate atau enanthate aja. Soalnya masalahnya cycle yang sekarang ya. Alasan juga hormon gue itu lagi stabil, emosinya stabil, gak ada side effect itu juga karena injeksinya itu nggak sekali seminggu. Sekarang setiap every other day. Jadi setiap 2 hari atau mungkin setiap 3 hari. Itu gimana ya? Kalau mau dijelasin lebih stabil daripada injeksi sekali seminggu itu kayak ada spike hormon gitu, tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah. Itu kan bikin fluctuate. Itu alasan sebenarnya orang ada side effect banyak ya, jerawat di dada sama jerawat di belakang ya. Kalau injek setiap every other day stabil. Grafiknya stabil kalau diukur testosteron saya sama hormon yang lain. Estrogen juga lebih stabil karena dosisnya lebih rendah, bisa diregulate lebih banyak, lebih enak. Nah, tapi karena emang begitu, injek setiap 2 hari, sakit pantat saya ya. Pantatnya sampai sakit guys. Kalau berak sakit nggak berak? Berak nggak sakit. Tapi kalau lagi duduk sakit. Jongkok nggak terlalu sakit, tapi pas sakit banget kalau lagi duduk gitu. Atau mungkin sampai gonceng motor terus ada polisi tidur, empat dikit, aduh sakit. Berarti iya, pronya lu dapat bahu gede ya, baunya makin gede. Baunya makin gede ya. Semuanya lebih gede ya. Ya sih sebenarnya kayak yang paling menonjol tuh bahu anjir. Bahu sama trap. Sebelum dia pakai kan dia baunya ya kayak orang neti lah, kayak flat gitu lah, kayak bulat kayak gini lah. Soalnya kayak bulat banget anjir, kayak bener-bener beda anjir, kayak gila sih perbedaannya drastis banget anjir. Baru pakai berapa bulan udah kayak shouldernya sih yang paling ngaruh ya. Iya, shoulder. Gara-gara soalnya itu receptor ya. Ya, androgen receptornya di shoulder itu kan lebih banyak untuk cowok ya. Lagi kalau pakai roid makin sensitif itu ya, shouldernya sama trap. Makanya kalau mau cek orang pakai roid atau enggak itu lihat shouldernya ya. Shoulder sama trap. Kalau jauh lebih gede komposisinya dibanding dengan masa-masa lain yang di badan mereka, wah itu udah telltale sign pakai roid. Oke. Mungkin selanjutnya bakal continue di part 3 ya guys. Dan mungkin edukasinya udah cukup. Nah, last question ya. Last question banget ya. Sama cewek gimana, man? Jadi kayak gimana? Sex life gimana? Sex life sama cewek. Iya. Gimana ya? Jujur, jauh lebih enak. Jauh lebih enak, anjir. Iya. Kalau pakai roid, jangan bilang roid ya, bilang testosteron aja ya. Iya. Itu kan libidonya naik gila ya. Hormon, misalnya lu ada hormon 18 cowok ya dalam satu badan. Ereksinya itu bisa lama ya guys. Your Mr. P, Mr. P ya bilang. Mr. P ya. Lama naiknya. Susah lembek ya pokoknya ya. Susah lembek, gampang keras. Justru orang-orang kira tuh kalau pakai steroid jadi nggak bisa berdiri kan? Nah, itu misconception ya. Itu misconception dengan maksud artinya ada compound, misalnya kayak apalagi compound yang based of nandrolone ya, kayak equipoise. Itu kalau di dosisnya di abuse ya, bisa lead to erectile dysfunction atau ED ya. Mr. P-nya selalu lembek. Dan kalau misalnya cuma pakai tes, terus off cycle, terus nggak pakai post cycle terapi PCT, bener-bener bolanya ya mau gede lagi ya lama. Spermanya juga kualitasnya rendah. Mau ereksi susah. Jadi harus nunggu natural testosteronnya balik normal. Mungkin berapa orang juga
habis cycle testosteron mereka yang natural nggak bisa balik ke normal. Ada beberapa kasus. Saya untungnya enggak ya, biasa. Oke, oke, oke. Oke. Sangatlah informatif ya. Benar-benar penting banget untuk kalian yang misalnya pengen make atau enggak, cuman mau belajar aja tentang. Jangan pakai ya guys. Ini kita nggak ada saran apapun untuk kalian untuk make. Kita nggak akan pernah suruh kalian pakai ya. Kalau misalnya kalian mau pakai, use it responsibly. Kalian harus nonton dulu ini. Karena pros and cons-nya banyak banget. Prosnya tuh lebih dikit daripada cons-nya. Ya, tapi tergantung masing-masing orang lagi sih. Mungkin bau gede itu lebih penting daripada kesehatan kalian ya. Ya, jadi tiap orang punya prioritas masing-masing lah. Cuman dia ya prioritasnya tuh bau yang lebih gede guys dibandingkan kesehatan mentalnya. Dia lebih prioritasin badannya sama gym daripada kesehatan mentalnya. Pas saat off cycle. Tapi kan katanya pas on cycle dia mental health-nya lebih up ya, lebih bagus, normal. lebih positif ya. Ya, lebih positif. Oke. Siap, Mas. Oke. Jadi kalian tunggu ya untuk part 3 selanjutnya. Akan gua update lagi pas dia Dan season final. So, ini Aaron dalam kuburannya. I'm dead. Coba trend with the boys. Coba EQ, coba Primo, coba Masteron. Oke. Ya. We're gonna try everything, guys. If this is successful, we're gonna try everything. Oh ya, terakhir. Goal lu apa sih? Ngangkat lebih berat. Itu doang ya? Itu doang. Dia mau sacrifice kesehatannya untuk angkat lebih berat guys. Ya tapi nggak selebay itu sih, kan dia kan nggak abuse. Tapi terakhir kali ya, terakhir kali gue bakal ngomong ke kalian, jangan pakai sembarangan ya. Tahu sisi lainnya juga, sisi efek sampingnya kalian harus ngerti juga daripada kalian nyesel nanti. Oh ya, efek steroid itu bisa permanen nggak sih? Efek Bisa. sampingnya permanen bisa ya? Bisa. Tuh, hati-hati lu ya. Bocil-bocil 16 tahun udah banyak yang pakai guys. Ya gak akan gue sebutin sih namanya. Cuman gue tahu banyak orang yang masih 16 tahun, 15 tahun, 14 tahun bahkan udah make. 10 tahun juga ada yang make aja. Nggak, tapi beneran 16 tahun gue ada orang yang make. Cuman gue gak akan sebut nama ya. Ya guys. Jadi sekian dari kita. Semoga kalian belajar sesuatu dari video edukasi ini. Thank you, Aaron. Strong grip, son. Strong grip, son. Jadi, thank you guys for watching. Bye-bye. Bye-bye. Yes. Good.